Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas 10. Materi hari ini materi PKN melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu mengenai batas-batas wilayah Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke kehidupan beragama di Indonesia. Ada aturannya loh, gitu ya. Kita masuk ke PowerPoint-nya, sudah bisa dilihat di sini ya. Kehidupan beragama, kamu bisa dilihat di sini ada apa tokoh gitu ya dari agama Tionghoa, ada yang apa Protestan ini ya, Buddha, Islam, Hindu dan Katolik. Kurang lebih yang bedanya yang ini ya. Maaf kalau misalkan salah ya. Materi kali ini adalah membahas mengenai landasan hukum kehidupan keberagaman dan kedua itu adalah kerukunan umat beragama di Indonesia. Landasan hukumnya itu ada termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di pasal 28E, diperhatikan nama pasalnya ya. 28E ayat 1 dan ayat 2. Di sini sudah disebutkan bahwa ayat 1 itu adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu ada aturannya gitu ya. Jadi selain masalah agama ada juga aturan-aturan lainnya di 28E ayat 1. Kalau yang 28E ayat 2 itu disebutkan di sini setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Jadi nggak boleh ada yang memaksa gitu, menyatakan pikiran dan sikap dan sesuai dengan hati nuraninya gitu ya. Jadi itulah pasal yang kedua dari 28E. Jadi itu pasal pertama yang membicarakan mengenai kepercayaan atau keberagaman di Indonesia ya. Selain itu, selain ada 28E, ada juga pasal 29 ya, ayat 2 yang menyatakan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jadi sudah diatur oleh undang-undang gitu ya. Bebas nggak ada yang melarang dan nggak ada yang memaksakan gitu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menunjukkan bahwa adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang dianut, menundukkan ibadah, serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, ada jaminannya, ada undang-undangnya gitu ya. Selain itu, dengan kata lain, ya seluruh warga negara itu berhak atas kemerdekaan beragamanya seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pihak-pihak yang yang huru hara gitu ya, atau yang melanggar aturan, ya perlu bisa diusut tuntas karena itu pihak-pihak tersebut ya melanggar dari undang-undang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ingatkan gitu ya. Kalau sudah susah atau udah kebal artinya dia sudah melanggar undang-undang dan kamu berhak melaporkan. Oke? Karena kamu itu pihak yang benar, kamu ngerti undang-undang ini. Oke? Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama itu tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam 28I 28I ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Ini tuh menyatakan mengenai yang pertama ya. Jadi sebelum 28E yang tadi ya ada setelah 28E itu ada 28I ayat 1 itu membicarakan mengenai hak untuk hidup gitu ya, yang berkaitan dengan hak asasi manusia di sini ya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak untuk beragama, untuk tidak diperbudak, ya, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, keadilan hukum, ya, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu mengenai hak asasi manusia, gitu.
Itu sudah ditentukan di 28I ya. Kalau 28E itu yang ngomongin tentang agama gitu. Jadi pasal-pasal yang membicarakan mengenai keberagaman atau agama, kerukunan beragama itu ada 28E, 28I dan 29 gitu ya. Terus kemudian untuk mewujudkan ketentuan tersebut ada hal-hal berikut. Yang pertama ya, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Jadi pemerintah itu harus adil gitu. Ya, di sini pemerintah harus adil ya, tidak berat sebelah terhadap agama tertentu. Itu ada aturannya gitu ya. Yang kedua adalah tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga adalah adanya kebebasan otonom bagi setiap penganut agama dan dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan itu mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan agama apa yang dia kehendaki lagi. Gitu. Misalkan ya, ada yang dari Islam terus pindah ke Hindu boleh, ke Buddha boleh, itu kebebasan dia dan tidak boleh dikekang maupun oleh keluarga. Itu kebebasan pribadi individunya sendiri gitu. Oke. Ada kebebasan otonom bagi setiap golongan umat agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan agama lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Jadi misalkan sedang perayaan Natal gitu ya, diperbolehkan kalau itu dijaga gitu ya, dijaga oleh aparat misalkan ya, takut nanti ada terjadi peristiwa apa gitu ya. Begitu pula kalau lagi Idul Fitri, begitu pula kalau nyepi gitu ya. Karena apa? Sudah diatur dalam undang-undang gitu ya. Terus kemudian kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah, coba kita lihat lagi ya. Ada 2 poin. Nah, yang pertama kan landasan hukumnya, ada undang-undangnya. Tadi kita sudah bahas. Yang kedua adalah kerukunan umat agama di Indonesia. Oke, ini tadi sudah undang-undangnya. Nah, kerukunan umat beragama di Indonesia itu ya sebagai warga negara yang beragama gitu ya, tentunya kita harus menjaga kerukunan. Walaupun kita tahu teman kita ada yang beda agama, terus tetangga kita beda agama, guru kita beda agama, tapi kita harus menjaga kerukunan. Justru itulah nilainya gitu ya. Jika kita bisa menghargai orang lain, menghargai perbedaan, artinya kita sudah dewasa. Kita itu sudah level up, udah bagus, udah keren gitu ya. Jadi bukan dilihat dari perbedaannya, tapi dilihat dari persamaannya. Sama-sama manusia kok gitu. Sama-sama makan nasi kok gitu ya. Jadi dilihat sisi kemanusiaan, bukan dilihat dari perbedaan gitu ya. Kemerdekaan beragama di Indonesia itu menyebabkan Indonesia itu mempunyai agama yang beraneka-ragam gitu. Karena memang dari awal ya, bahkan dari dulu sekali itu kebebasan agama itu sudah ada gitu ya. Bahkan karena masyarakat Indonesia sangat terbuka, mendapat pengaruh dari asing itu banyak gitu kan. Agama-agama yang ada di Indonesia itu kan pengaruh asing semua. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan artinya apa? Kita harus toleransi sehingga apa? Bangsa Indonesia makin kuat gitu ya, persatuan dan kesatuan itu tetap dijaga. Hal tersebut akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama gitu ya. Jadi istilahnya gini ya, kita saja menghargai perbedaan suku gitu ya. Saya adalah Jawa, kamu adalah Sunda, misalkan kamu yang satunya Betawi, satunya Tionghoa, satunya lagi misalkan Batak gitu. Kita aja lebih menghargai suku gitu ya. Kita aja udah terbiasa dengan perbedaan suku. Kenapa agama tidak gitu? Jadi dilanjutkan saja gitu. Hal tersebut akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, tidak membedakan kedudukan, bahkan tingkat kekayaan. Itu jangan diperlihatkan atau melihat dari perbedaan, cari persamaan itu
nilai yang perlu kita ambil hari ini ya. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dengan dalam pergaulan antara warga, baik yang seagama, belain agama maupun dengan pemerintah. Dalam perjalanan terkait dengan proses konsep kerukunan, itu ada di bahasa Indonesia itu menekankan pada kerukunan umat agama. Gitu ya, ada 3 kerukunan umat agama. Yang pertama itu kerukunan internal sesama agama yang seagama dengan kita. Yang kedua adalah kerukunan antar umat agama yang berbeda. Kerukunan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi hubungan baik dengan sesama yang agama, kayak misalkan Bu Yuli agama Islam, berhubungan baik dengan teman ibu ya sesama Islam. Yang kedua adalah kerukunan antar umat berbeda agama, kayak Bu Yuli berhubungan baik dengan Jordan gitu ya, kan beda agamanya gitu ya. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga itu adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, antar umat beragama, jadi kita semua sebagai rakyat dengan pemerintah gitu ya, itu harus rukun. Itu ya, itu adalah konsep kerukunan di Indonesia, namanya kerukunan umat beragama. Kerukunan internal antar umat agama itu artinya adalah tadi ya, adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa tolerir. Dan kata lain itu, dengan sesama umat agama itu tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan. Jadi nggak boleh saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi. Walaupun satu agama nih pasti ada perbedaannya, gitu ya. Misalkan ya, Yuli Islam berasal dari Jawa ya, bertemu dengan Kevin yang dari Jakarta, kan beda sukunya ya, tetap ada perbedaannya. Jadi kita juga harus toleransi menghadapi perbedaan yang ada, gitu ya. Ya, kayak di sini tuh simbol ya dari tempat suci agama gitu ya. Hidup damai dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan bagi penduduk Indonesia. Kerukunan umat agama itu adalah cara atau, ini antar umat ya, cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar manusia yang tidak seagama dan dalam proses pergaulan di masyarakat. Tapi bukan ditujukan untuk mempercampur adukan ajaran agama. Takutnya nggak boleh begitu ya. Ada ajaran umat agama A dengan umat agama B gitu ya, dicampur, nggak boleh. Ya masing-masing, hanya saja apa yang diperlu toleransi ya, berarti agamaku agamamu, agamamu agamamu gitu ya. Jadi sendiri-sendiri tapi tidak saling mencela, itu loh poinnya ya. Bukan berarti berteman erat tapi ada ajaran-ajaran agama yang dilakukan berbarengan gitu ya, kan nggak bagus. Kayak misalkan saya sholat tapi saya ke gereja, gimana itu loh maksud dari mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim. Ini mengerikan nih kalau fanatisme ekstrim gitu ya, yang membahayakan keamanan gitu. Bisa aja kayak teroris gitu, atau ya teroris bukan masalah agama, itu karena masalah moral, masalah orangnya gitu ya. Saya tekankan lagi, bukan teroris. Kayak contohnya untuk mendirikan negara Islam Indonesia dulu pernah terjadi seperti itu, hampir ya. Tapi alhamdulillah pemerintah bisa menumpas. Terus bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya itu bukan membahas perbedaan. Ini yang tadi saya sebutkan dari awal, bukan dilihat dari perbedaan, tapi dari persamaan yang sama-sama manusia gitu ya, dan harus hidup berdamai, damai gitu ya, tentram, damai. Nah, kalau yang kerukunan antar umat agama dan pemerintah, ini hidup beragama, masyarakat itu tidak lepas dari adanya aturan. Tentunya, masyarakat itu tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, tapi juga menaati aturan di hukum pemerintah, gitu kan, ada menteri agama, gitu ya. Jadi kita taat kepada pemerintah. Aturan-aturan itu tersebut pasti membawa kebaikan kok, gitu ya. Membuat kita keteraturan kok, bukan membuat kita jadi salah, gitu. Itu pasti baik kok aturannya. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari kerukunan umat agama masing-masing itu tadi ya.
Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.